Juara dunia World Cup 2026 itu Prancis. Mengapa saya memilih Prancis sebagai juara dunia di 2026? Jika saya harus bertaruh pada satu tim untuk menjadi juara dunia, saya memilih Prancis bukan karena mereka punya pemain terbaik saja, tetapi karena mereka memenuhi hampir semua syarat yang biasanya dimiliki juara. Nih ya, yang pertama tuh, mereka tuh punya monster namanya Mbappe. Di turnamen besar, seringkali satu pemain tuh menentukan nasib negara. Nah, Prancis memiliki Kylian Mbappe. Lihat aja mainnya tuh hat-trick ketika final periode lalu ya. Saat banyak tim memiliki pemain hebat, Prancis tuh memiliki yang bisa memenangkan pertandingan sendirian. Mbappe sudah mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan Piala Dunia dan menjadi salah satu kandidat utama Golden Boot 2026. Ketika pertandingan buntu, ketika lawan parkir bus, ketika semifinal masuk menit ke 85, pemain seperti Mbappe sering kali menjadi pembeda. Ya, masih ingat ya final lawan Argentina ya. Nah, yang kedua, kedalaman skuad terbaik di dunia. Lihat nih, lini depan mereka Mbappe, Dembele, Olise, Deschamps, Ryan Cherki, Barcola, Thuram. Wah. Banyak negara memiliki satu atau dua penyerang kelas dunia. Prancis memiliki hampir 2 tim yang bisa bersaing di level elit itu. Bahkan pemain cadangan mereka bisa menjadi starter di banyak negara favorit lainnya. Dalam turnamen panjang 104 pertandingan ya, dengan cuaca yang panas dan jadwal padat, kedalaman skuad menjadi senjata utama. Apalagi nih, yang ketiga nih, pertahanan yang sangat sulit ditembus. Banyak orang fokus pada Mbappe. Saya justru lebih terkesan dengan lini belakang mereka. Prancis memiliki William Saliba, Jules Koundé, Theo Hernandez, Upamecano, Konate, Maignan. Nah, ini kombinasi kecepatan, pengalaman, fisik, dan kualitas distribusi bola yang luar biasa. Tim juara dunia biasanya bukan tim yang paling banyak mencetak gol. Tim juara dunia biasanya tim yang paling sedikit membuat kesalahan. Tuh. Apalagi yang keempat. Pengalaman turnamennya. Piala Dunia bukan liga, ini turnamen. Tekanannya tinggi, butuh fisik jangka panjang. Prancis telah juara di 2018, finalis di 2022 kan ya. Mereka sudah terbiasa bermain di laga hidup mati. Banyak pemain inti mereka pernah bermain di semifinal, final, bahkan adu penalti Piala Dunia. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli. Masih ada negara yang belum punya pengalaman seperti ini. Kemudian yang kelima, kalau kita lihat kombinasi pemain senior dan generasi emas baru, ini alasan yang sering terlewat nih. Prancis tidak hanya kuat sekarang, mereka sedang berada di titik ideal. Pemainnya matang, Mbappe, Dembele, Tchouaméni, Koundé, Maignan. Wah, pemain mudanya Olise, Cherki, Zaire Emery. Wah, artinya apa? Mereka punya pengalaman sekaligus energi tuh. Yang keenam, motivasinya besar banget, besar. Melembung tinggi besar setelah kalah di final 2-0 2-2 kemarin ya. Tim yang kalah di final sering kembali lebih berbahaya, ada dendamnya di situ tuh ya. Prancis kehilangan trofi 2022. Lihat tuh kesedihan Mbappe, mukanya terima pemain terbaik pun masih mukanya tuh gemes. Nah, secara dramatis melawan Argentina kemarin tuh banyak pemain inti masih ada, mereka masih mengingat rasa sakit itu ya. Hampir saja tuh kalau Martinez kakinya nggak lincah, wah itu udah juara itu Prancis. Nah, secara sepak bola menunjukkan bahwa tim yang memiliki unfinished business gitu ya, urusan yang belum selesai, sering tampil lebih lapar daripada juara bertahan. Kemudian yang ketujuh, bahkan banyak prediksi global memilih Prancis. Sebuah polling itu Reuters ya, terhadap 160 ekonom dunia menempatkan Prancis sebagai favorit juara Piala Dunia.
2026. Sedikitnya di atas Spanyol nanti kan, prediksi saya finalnya lawan Spanyol. Mbappe juga menjadi pilihan utama untuk Golden Ball dan Golden Boot. Kenapa bukan Spanyol? Espanyol mungkin bermain lebih indah, mungkin lebih dominan dalam menguasai bola gitu. Namun dalam turnamen singkat saya lebih percaya pada Mbappe, kedalaman skuad Prancis, pengalaman di final kemarin, kekuatan fisik, fleksibilitas. Nah, Spanyol bisa menguasai bola 65%, tapi Prancis hanya butuh 2 serangan balik untuk menang. Nah, prediksi saya juaranya Prancis, runner up-nya Spanyol, peringkat 3-nya Argentina, peringkat 4-nya Inggris. Di final Prancis lawan Spanyol 2-1. Nah, Mbappe mencetak gol penentu, kemudian pemain turnamen juga Mbappe, dan jika skenario ini terjadi, kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya legenda terbesar Prancis sejak era Zidane. Oke?